makanatu dzuril bidah. Tempat munculnya bid'ah-bid'ah itu dari sisi tempat di mana takhtaliful buldan al-islamiyah fi dzuril bidah fiha. Tempat munculnya bid'ah itu di berbagai macam negeri, di negeri-negeri muslimin. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa innal amsara al-kibar allati sakanaha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kharaja minha al-ilmu wal iman khamsatun. Sesungguhnya negeri tempat tinggalnya para sahabat Nabi, negeri-negeri besar, tempat tinggalnya para sahabat Nabi, yang di situ sumbernya ilmu dan iman, itu di 5 negeri yang paling terkenal. Yang pertama Haramain. Haramain itu artinya Makkah Madinah. Wal Iraqan, dan 2 ini Irak. 2 negeri Irak. Iya ini Irak. Iya ini Irak, ya Irak yang kita kenal sekarang nama Iran, Irakon, ya Irakon. Wasyam dan negeri Syam. Syam itu sekarang ya Jordan, Palestina, Suriah itu masuk wilayah ini Syam. Dulu di sana banyak ulama-ulama, banyak sumber-sumber ilmu, banyak ini orang-orang yang alim. Minha kharajal Quran wal hadits wal fiqh wal ibadah wa ma yattabi'u dzalik minal umuril Islam. Di negeri-negeri ini muncul pakar-pakar Quran, pakar hadits, pakar fikih, kemudian ahli ibadah, yang itu semuanya berkaitan dengan ini kehidupan Islam. Sehingga Islam itu semarak di tempat-tempat ini tersebut. Wa kharaja min hadhil amsar bid'ah usuliyah ghairul Madinah an-Nabawiyah. Dan di negeri-negeri pula muncul berbagai macam bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan akidah pula, kecuali Madinah. Ini kecuali Madinah, yaitu Nabawiyah, kota tempat kembalinya iman. Maka Madinah adalah istimewa berkaitan dengan pemeliharaan agama Allah Subhanahu wa taala. Fal Kufah kharaja minha at-tashayyu' wal irja, dari negeri Kufah. Maka muncul tasayyu', pemikiran Syiah wal irja dan Murji'ah. Wa antasara ba'da dzalik fi ghairiha, kemudian tersebar berikutnya ya di berbagai macam negeri-negeri yang lainnya. Wal Basrah, negeri Basrah, Kufah dan Basrah itu 2 kota yang terkenal, yaitu ilmu dan juga terkenal menjadi munculnya fitnah-fitnah. Kharaja minha al-qadar wal itizal. Muncul di negeri Kufah dan Basrah ini adalah bid'ah, yaitu takdir dan qadariyah dan mu'tazilah. Wa nusukul fasid, dan bid'ah sufiyah, yaitu pelaku ibadah yang rusak. Wan tasyara ba'da dzalik fi ghairiha, kemudian muncul setelah itu di berbagai negeri yang lainnya. Wasyam kana bian nasab wal qadar. Di Syam muncul pula ini bid'ah qadariyah, nasab, kaum nasibin yang dianggap yaitu tidak mencintai ahlul bait, kaum nasibin. Amat tajahum fa inna ma dhahara fi nahiyati Khurasan wa wa syarrul bidah. Sedangkan Jahmiyah itu pemikirannya itu sangat kafir banget kalau secara umum dinilai dengan agama itu, yang diperoleh Jahm bin Safwan. Maka ini muncul di Khurasan daerah Iran. Syarrul bidah, yang merupakan sejelek-jelek bid'ah. Sehingga itu di antara tempat-tempat yang sering menjadi sarang bid'ah, tempat munculnya ini bid'ah. Wa kana dhuhurul bid'ah bihasabil bu'ti antarin nabawiyah. Dan munculnya berbagai macam bid'ah-bid'ah itu sesuai dengan jauhnya dari kota Nabawi, kota Madinah. Semakin jauh dari kota Madinah, semakin banyak bid'ah-bid'ah berkembang di tempat-tempat tersebut karena jauh sedikitnya para ulama yang ada di tempat-tempat itu. Walamma hadatsat al-firqatu ba'da maqtalil Utsman dharat bid'atul haruriyah. Kemudian setelah munculnya bid'ah-bid'ah tersebut, kata munculnya firqah-firqah itu terjadi rata-rata setelah terjadinya pembunuhan Utsman. Muncullah bid'ah haruriyah,
bid'ah ini Khawarij. Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib bersengketa tentang darahnya Utsman. Muawiyah walinya Utsman. Muawiyah menuntut pembunuh Utsman harus dibereskan dulu. Kata Ali nggak bisa karena ya masih sulit. Mereka banyak. Nunggu waktu dulu biar tepat. Tetapi Muawiyah nggak mau. Akhirnya terjadi peperangan. Lah ketika Muawiyah dengan Ali itu damai, sempat damai, justru orang Khawarij kemudian nyempal dari Ali dan bahkan mungkin mengkafirkan Ali dan Muawiyah dengan alasan keduanya telah berhukum dengan hukum manusia. Maka jadilah kemudian muncullah ini Khawarij bid'ah Haruriyah. Wa amal Madinah an-Nabawiyah fakanat salimah min duri hadil bid'ah. Adapun Madinah selamat dari munculnya bid'ah-bid'ah yakni tersebut. Udah adzan. Belum. Kemudian fakana indahum mahanan matmuman kana bihim qaumun minal qadariyah wa ghairihim walakin kanu maqhurin dzalilin bi khilafi tasayyu wal irja fil Kufah wal ittisal wa bid'ain ini nusak bil Basrah wan nasb bisyam fa innahu kana zahiran. Di Madinah ini bersih dari berbagai macam bid'ah-bid'ah. Seandainya ada al bid'ah di Madinah itu dalam keadaan terhina, sangat tercela, hingga tidak leluasa. Ada tempat-tempat bid'ah itu tumbuh subur menangan, sehingga ya kayak al-kuju menangan. Kira-kira ada yang mau tumbuh disikat. Ini adalah bid'ahnya berkuasa di situ. Al bid'ah kalau dia merasa kuasa gianas, sangat gianas. Dan mainnya main okol, main itu main ya okol, pukul, main ngerusak. Itu adalah kebiasaan al bid'ah dari zaman dulu kala. Zaman sekarang slogannya sih toleran itu kalau dengan yang kafir musyrik. Kalau dengan yang beda dengan dia sesama muslim ya kejem. Itu adalah rata-rata yang ada bilangnya sih toleran. Pret. Nggak ada yang toleran. Rata-rata mereka kalau sudah merasa itu kuat yang ngamuan dan nggak lagi pakai otak lagi, pakainya adalah okol. Ini adalah yang ada. Karena bihim qaumun minal qadariyah wa ghairihim. Ada qadariyah dan yang lainnya, tapi mereka itu makurin dalilin. Ini makurin. Mereka itu terhina atau terkuasai dalil ini rendah, ini hina. Bihilaf fitasy wal irja fil Kufah, beda dengan tempat seperti Kufah. Di Kufah itu bid'ahnya ini menguat. Bid'ah Mu'tazilah wal ittisal wa bid'ah nusak, bid'ahnya para nusak al ibadah, sufi al ibadah bil Basrah. Ini di Basrah. Bid'ahnya yaitu kuat. Wan nas di Syam, maka bedanya itu dhahiran, terang-terangan, bedanya terang-terangan, sehingga mereka yaitu bisa leluasa untuk mengembangkan ini bid'ahnya. Di Madinah bersih dari bid'ah-bid'ah, kalau ada itu sangat dalil, ini sangat terhina sekali. Waqad thabata fi sahih an Nabi sallam, dalam riwayat yang sahih Nabi telah menyebutkan anna dajjal la yadkhuluha, dajjal enggak bisa masuk kota Madinah. Bukan berarti Madinah nggak ada orang jelek. Besok Dajjal nggak bisa masuk Madinah. Ketika datang Dajjal ngedrukkan kakinya di tanah, terus orang-orang jeleknya Madinah itu meloncat semuanya keluar dari Madinah kayak itu kerak yang gogrok dari besinya, kayak karat-karat yang rontok, sehingga Madinah mengeluarkan orang-orang jeleknya untuk mereka bergabung dengan Dajjal. Walam yazal al-ilmu wal iman bi dhahiran ila zaman ashabi Malik. Ilmu dan iman itu terus berlangsung di Madinah sampai zamannya sahabatnya di Malik. Dia di ini min ahli qarni rabi, di kurun yang keempat. Fa'amal a'sar ats-tsalatsa al-mufaddalah falam yakun fiha bil Madinah an-Nabawiyah bid'atun dhahiratun. Adapun pada kurun yang ketiga kurun yang utama, sahabat tabi'in di Madinah itu bersih dari berbagai bid'ah dan tidak keluar darinya itu bid'ah dalam masalah akidah. Demikian kita cukupkan dulu, insyaallah kita besok masuk pada asbab allati adat ila dhuril bid'ah, sebab munculnya ini bid'ah.
Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.